Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku mau bikin cung atau bakcang, dan ini ada beberapa bahan-bahan yang sudah aku rendam dari semalam, kayak jamur. Kemudian untuk kacang-kacangnya aku rendam dari jam 5 subuh. Ini aku sudah start dari jam 5 subuh teman-teman. Dan ini aku mau rebus daun bambunya. Sebetulnya daun bambunya sudah aku rendam selama semalam dengan menggunakan air dingin. Kemudian pagi harinya biasanya aku rebus, kemudian dikasih sedikit minyak teman-teman. Itu tujuannya supaya daun bambunya itu layu, nggak terlalu kaku ya. Jadi nanti pas kita bikin bakcangnya itu nggak susah untuk lipat-lipatnya kayak gitu sih teman-teman. Ini biasanya karena majikanku nggak punya nggak punya wajan yang besar ya. Kalau di Indonesia kan kita itu alat-alatnya itu lengkap ya teman-teman ya. Tapi karena ini Hong Kong, balik lagi tidak ada tempat atau penyimpanan yang banyak, jadi ya pakai seadanya. Makanya wajan-wajan atau mungkin wok atau mungkin panci-panci pun nggak terlalu besar di sini teman-teman, beda dengan di Indonesia. Oke, kita rebus dulu. Nah, nyalakan api ya teman-teman ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali bikin, teman-teman bisa search di YouTube lain bagaimana cara membuat bakcang, karena ini sebetulnya aku udah rutinitas tahunan ya, dan insya Allah ini yang terakhir kali mau bikin bakcang di rumah majikan, karena tahun depan kemungkinan sudah tidak di rumah majikan. Sambil kita nunggu daun bambunya mendidih, kita tiriskan dulu jamurnya. Jadi jamurnya itu sudah direndam selama semalam ya teman-teman. Tapi sebelum direndam itu biasanya aku cuci bersih terlebih dahulu. Jadi nanti airnya bisa digunakan untuk bikin sup atau yang lain-lainnya. Nah, ini jamurnya karena dia terlalu besar, jadi aku potong menjadi setengah seperti ini. Kemudian biasanya aku marinasi dengan gula pasir sama minyak teman-teman. Udah seperti itu. Kemudian ini scallop ya teman-teman ya. Scallopnya direndam dari jam 5 subuh juga, sama dengan ebi. Nah, scallopnya ini kita hancurkan seperti ini teman-teman. Nah, sampai halus seperti ini ya. Tapi kalau misalnya mau satu-satu juga bisa, nggak masalah, tergantung selera masing-masing. Oke, untuk selanjutnya aku mau pisahkan antara kuning telur asin sama putih telur asin. Jadi yang dipakai itu cuma kuning telurnya aja ya teman-teman ya. Putih telurnya itu nggak dipakai, dibuang. Ya kita sisain sedikit untuk masak-masak ataupun apa gitu. Yang lainnya aku buang soalnya di kulkas nggak ada tempat. Nah, ini untuk telur asinnya bagus banget. Oh ya, by the way, di Hong Kong itu jual telur asin itu mentah, nggak matang ya. Beda sama kayak di Indonesia. Nah, ini kita pisahkan ya teman-teman ya. Agak jorok sih, tapi tanganku bersih kok. Oke teman-teman, untuk persiapannya sudah selesai. Jadi ini putih telur asinnya tuh nggak mau teman-teman, yang dipakai itu cuma kuning telurnya. Nah, ini sudah selesai tuh. Tinggal aku mau nyuci daun bambunya ya. Oke, setelah mendidih kita buang airnya, lalu kita lap satu persatu daun bambunya teman-teman, satu-satu ya. Dan ini emang betul-betul butuh effort yang sangat luar biasa kalau misalnya mau bikin ini teman-teman. Dan ini biasanya bikinnya untungnya cuma setahun sekali ya, kalau setiap hari kayaknya aku pingsan. Ini dikasih bumbu ya teman-teman ya. Untuk ketan putihnya dicampur sama kacang hijau yang ada kulitnya, sama kacang merah ya. Dan ini kacang hijau yang gak ada kulitnya kita pisah. Nah, untuk kacang hijau yang tanpa kulit kita kasih garam 3 sendok teh. Kemudian untuk ketan putih, kemudian ada kacang merah dan kacang hijau yang ada kulitnya, kita kasih tambahan 3 sendok teh garam. Kemudian kasih 1 bungkus bumbu kencur yang waktu itu aku bikin untuk masak ayam itu loh teman-teman. Nah, ini kata majikanku ini brand yang paling enak ya, jadi teman-teman bisa pakai brand ini. Adalah bumbu kencur bubuk. Jadi setelah dikasih bumbu, kemudian kita aduk rata semuanya ya teman-teman ya, sampai bumbunya itu tercampur dengan sempurna, oke?
hắn tên hối gì chuyện lột sắp Bisa. sắp Makai itu udah kayu. Mỗi一隻係落5斤嘅米。米。應該夠啦。Sebelum kita memulai pembungkusan, jangan lupa untuk rebus air terlebih dahulu ya teman-teman ya, supaya nanti pas sudah selesai bungkus kita bisa langsung rebus bakcangnya. Jadi repotnya itu karena majikanku nggak punya dandang besar, jadi satu panci ini cuma bisa diisi 10 bakcang, sedangkan kita bikinnya itu 50. Jadi biasanya perebusannya itu sampai nanti malam teman-teman, jam 6 atau jam 7 itu baru selesai. Aku start dari jam 5 pagi, jam 7 malam itu baru selesai. Itu sih yang kadang bikin capek itu di perebusannya ini, karena nunggu kan. Oke, kita langsung saja bungkus bakcangnya. Để bán cái lần rồi đi. Cái lần còn hình set rồi. Ini kok pakai combin. Hay. Ya kan, Hay á. pasang velg Phát sinh xì đào tất cả. kacang guys. Kemudian apa ini ya? Scallop. Chỉ có hỏng táo hô tại. Oh, terus ada ini apa? Kuning telurnya, yang telur asin 1. Nah, isinya ada daging ayam, kemudian ada kuning telur asin, ada ebi, kemudian ada jamur, terus ada scallop. Ya, kemudian kita tutup lagi. Còn đây chị sẽ mua bố dùng như cô. Cô đã ngồi sẵn lắm. Ini kurangnya tile. Chung thì là số như sau. Nih. Tay itu buat apa? Đó. Mungkin Cái chỗ hơi chị làm ạ, không có.
Kayak gini guys. Setelah dibungkus, kemudian kita rebus selama 3 jam. Ada yang pakai presto, itu sebetulnya jauh lebih cepat. Cuma majikanku tipenya tipe-tipe yang nggak suka instan. Jadi kalau ada yang ribet ngapain pakai yang mudah gitu kan. Jadi setiap bakcangnya itu direbus selama 3 jam. Nah untuk satu panci ini biasanya cuma terisi 10 bakcang aja teman-teman. Makanya itu yang bikin lama karena nggak punya panci atau dandang yang besar. Hanya satu lagi, oke deh. Oke teman-teman, sudah selesai dan ini masih ada sisaan ya, sedikit sih nggak banyak. Dan aku mau simpan di plastik seperti ini. Ada sedikit apa namanya, kacang hijau yang tanpa kulit, kemudian ebi juga masih sedikit teman-teman, kemudian ada scallop juga sedikit. Hari ini aku nggak masak, bakal makan siangnya Genevieve karena terlalu sibuk. Oh kacang juga masih nih, kacang jamur juga masih. Wah sekali Besti. Vegito lah chân hài. Dia mau ngantar nasi ke sekolahnya Genevieve guys. Sama hari ini tuh papanya kan pulang ya. Jadi nanti setelah ini aku sibuk makan malam. Bye-bye. Ini aku mulai dari jam 5:30 subuh. Selesai jam 12. Nanti perebusan kemungkinan bakalan selesai di jam 5 sore teman-teman. Masya Allah ya, kalau bikin ini emang tenaganya tuh harus double-double. Ini dia hasilnya setelah perebusan selama kurang lebih 3 jam teman-teman. Setelah itu aku langsung persiapan masak makan malam karena hari ini papanya Genevieve pulang dari pekerjaannya. So cukup lumayan sibuk ya. Dan bakcang ini dia juga bisa digoreng seperti ini loh teman-teman, didip dengan telur. Oke, so mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Boge Meme. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dah.